Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Mariani dengan NIM 12340400054 dengan kelasnya yaitu 5B dengan program studi pengembangan masyarakat Islam. Di sini saya akan membahas materi yang sudah dijelaskan di kelas. Materi yang pertama itu ada konsep dasar, urgensi, lalu juga tujuan dari pengembangan ekonomi umat itu. Nah, yang pertama itu ada konsep. Konsep itu upaya sistematis untuk memberdayakan dan meningkatkan sebuah kesejahteraan baik dari komunitas maupun kelompok umat tertentu untuk mengembangkan sebuah potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Nah, melalui peningkatan dari segi sumber daya manusia maupun alamnya. Lalu juga ada membangun kemitraan seperti itu. Nah, ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu ada sentralisasi dan desentralisasi, yang dimana masyarakat itu menjadi subjek atau pelakunya. Masyarakat juga memiliki wewenang juga untuk mengelola sumber daya alamnya, kayak gitu. Juga lalu yang kedua ada karakteristik yang kedua itu ada top down dan bottom up, di mana proses identifikasi masalah terus juga kebutuhan sehingga perumusan dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri, seperti itu. Terus juga yang ketiga itu ada uniformity, variasi lokal. Setiap masyarakat itu memiliki masalah, terus juga kebutuhan, lalu ada potensi yang berbeda, tidak bisa diseragamkan. Lalu juga ada model pembangunan satu masyarakat mungkin tidak cocok dengan masyarakat lain karena yaitu tidak bisa diseragamkan. Ada karakteristik yang keempat, sistem komando atau proses belajar. Nah, proses belajar ini juga masyarakat memiliki potensi dan kapasitas untuk mengambil keputusan. Implikasi masyarakat itu belajarnya mau seperti apa. Terus juga ada pengakuan terhadap masyarakat itu sendiri, kayak gitu. Terus juga ada yang karakteristik yang kelima itu ada ketergantungan dan keberlanjutan. Masyarakat itu tidak harus menunggu atas dasar arahan program itu mau seperti apa. Nah, juga masyarakat itu bisa mendorong dari inovasi dan kreativitasnya seperti apa. Terus juga lalu ada penyesuaian program dengan daerahnya masing-masing, kayak gitu. Terus juga ada improvement. Yang keenam itu tuh ada improvement serta transformation. Ini dimana improvement itu kan memperbaiki. Nah, meningkatkan dari kualitas maupun kuantitasnya dari segi aspek-aspek tertentu seperti produksi, pendapatan, lalu juga infrastrukturnya seperti apa gitu. Terus para masyarakatnya sebagai penerima pemanfaatan atau objek dari pembangunan yang dirancang oleh pihak luar. Lalu juga transformation yang dimana struktural dalam masyarakat itu bukan hanya memperbaikinya saja, tetapi memberdayakan diri mereka sendiri itu baiknya gimana gitu. Para masyarakat itu aktif gitu. Sebagai pelaku tuh harus aktif untuk bisa lebih memajukan dari dirinya sendiri gitu loh. Maksudnya kayak lebih memanfaatkan dari sumber daya alam maupun ekonominya secara aktif. Terus juga memiliki kesadaran serta mampu mengembangkan diri dan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada gitu. Lalu juga ada tujuannya. Yang pertama itu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu bisa berkembang. Karena kalau misalkan kayak kita memiliki suasana yang keruh gitu, maka masyarakat pun susah untuk bisa berkembangnya, kayak gitu. Terus juga memperkuat potensi
dari segi ekonomi yang dimiliki masyarakat itu sendiri. Jadi lebih kayak memperkuat dan bisa lebih meningkatkan gitu. Lalu juga yang ketiga ada mencegah terjadinya persaingan tidak seimbang serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas dan yang lemah gitu. Terus juga bukan hanya sekedar materialnya, tetapi juga kemaslahatan dari sosialnya itu seperti apa. Terus memperbaiki standar kehidupan di masyarakatnya gitu. Nah, lalu juga ada urgensi dari pengembangan ekonomi umat itu, yaitu memiliki potensi umat yang belum optimal. Lalu banyak potensi umat yang belum dikelola dengan baik, termasuk dana sosialnya, lalu dana sosial di keagamaan seperti halnya zakat yang jumlahnya sangat besar, namun belum tentu terhimpun secara optimal gitu. Keterbatasan akses, lalu juga umat Islam seringkali mengalami kesulitan dalam segi akses permodalan, terus akses pasar, jaringan usaha, terus juga menghambat kemampuan bersaing dengan usaha besar gitu. Lalu juga pengembangan ekonomi diperlukan agar masyarakat muslim itu dapat menghadapi tantangan zaman maupun mampu memberdaya dalam pasar global seperti itu. Materi yang kedua itu adalah landasan filosofis pengembangan ekonomi umat. Nah, yang pertama itu ada tauhid, yang dimana tauhid ini itu menegaskan bahwa hakikatnya alam semesta ini hanya milik Allah. Terus manusia itu diamanahi oleh Allah untuk bertanggung jawab untuk mengelola dari segi alam maupun seisinya seperti itu. Lalu juga ada yang kedua maqasid syariah, tujuan-tujuan dari syariat, supaya tujuan itu melindungi dari segi agamanya, jiwanya, terus juga akalnya, keturunannya. Serta Al-Syatibi ini juga menjelaskan bahwa syariat diturunkan dari mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan-kerusakan bagi manusia itu sendiri gitu. Nah, pengembangan ekonomi umat juga berfungsi dalam mengevaluasi kebijakan, kayak kebijakan itu memelihara atau merusaknya seperti itu. Lalu juga yang ketiga ada etika Islam, yang dimana etika Islam itu bersumber dari Al-Quran maupun hadis, sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Lalu juga, nah, ketiga tadi menyediakan kerangka komprehensif untuk mengembangkan ekonomi umat itu, yang berlandaskan keadilan, berkelanjutan, dan kesejahteraan secara menyeluruh seperti itu. Nah, lalu juga ada instrumen dari keuangan sosial seperti zakat, wakaf, pembiayaan Islam. Terus juga pengembangan indikator evaluasi penelitian, indikator evaluasi berbasis maqasid, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan serta literasi nilai tingkat komunitas. Materi yang ketiga itu ada teori-teori pemberdayaan. Yang pertama itu ada teori community development atau GIFI. Nah, solusinya itu untuk masalah sosial, terus juga ekonomi, lingkungan. Nah, biasanya ini tuh didatangkan dari komunitas, bukan dari pemerintahan ataupun lembaga yang besar gitu. Terus juga ada 5 prinsip dari teori community development. Yang pertama itu ada prinsip ekologis, yang dua ada keadilan sosial dan hak asasi manusia.
Itu tuh untuk pengembangannya gitu, konsep pengembangan. Nah, yang ketiga itu ada prinsip menghargai lokal, terus juga prinsip proses dan prinsip global dan lokal. Seperti itu. Lalu juga ada teori actors dari Sarah Cook and Steve Calloway. Nah, jadi intinya itu kayak bertanggung jawab terhadap gagasannya, lalu juga keputusannya, serta tindakannya itu dari orang tersebut gitu. Nah, actors itu singkatan dari authority, terus juga confidence, lalu trust, terus O-nya opportunities, lalu juga responsible, lalu yang terakhir ada support. Teori ekologi yaitu dari Uri Brenner. Nah, konsep ini tuh keberdayaan masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan. Seperti halnya dari 5 tingkatan lingkungan yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada mikrosistem lingkungan keluarganya. Seperti itu. Lalu juga yang kedua itu ada mesosistem, hubungan antara pesantren dengan BMT atau koperasi yang ada di sekolah itu seperti apa. Yang ketiga itu ekosistem lingkungan dari kebijakan pemerintahannya, terus juga jaringan distribusinya seperti apa. Yang keempat itu ada makrosistem, dilihat dari nilai budayanya, ideologinya, lalu juga ada sistem hukumnya, agama, dan norma masyarakatnya itu. Yang kelima itu ada kronosistem, yang dimana itu tuh kayak perubahan sosial, ekonomi, lalu juga dengan perpolitikan yang dipengaruhi perkembangan sepanjang masa lah gitu. Lalu juga ada teori Tamkin. Nah, Tamkin ini tuh metodenya dengan membangun modal sosial seperti menyeimbangkan iman, ilmu, dan amal. Seperti itu. Nah, kerangkanya itu bertahap yang diusahakan dapat mengimbangkan umat menjadi naik kelas yang awalnya tidak menyeimbangkan iman, ilmu, amal bisa lebih baik lagi gitu untuk meningkatkan itu. Terus juga ada teori Ashabiyah dari Ibnu Khaldun. Asobiyah adalah ikatan dari solidaritas sosial yang bisa berupa kekerabatan, lalu juga etnis, lalu ada agama, atau ikatan bersama seperti energi yang kolektif. Seperti itu. Lalu juga ada teori pemberdayaan komunitas Hasan al-Banna. Terus juga ada teori pemberdayaan komunitas itu untuk penguatan dari segi akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan kedisiplinannya, supaya masyarakat itu lahir dari individu yang berkarakter baik gitu, entah itu dari segi iman yang baik, lalu juga berilmu serta berakhlak. Materi yang keempat itu ada teori distribusi dan kepemilikannya menurut pengembangan ekonomi umat. Nah, jadi dalam teori distribusi ini pentingnya dalam menciptakan keadilan serta kesejahteraan umat. Kalau teori kepemilikan itu menegaskan bahwa hak milik itu hanya Allah Ta'ala yang punya gitu. Lalu juga teori distribusi ini untuk mengatur agar kekayaan tidak menumpuk pada segelintir orang saja, tetapi melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf
sehingga terciptanya pemerataan kesejahteraan. Lalu juga teori ini tuh saling berkaitan dengan pengembangan ekonomi umat karena kepemilikan yang diatur dengan keadilan dan distribusi yang merata dapat mengurangi kesenjangan sosial serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang secara inklusifnya. Lalu juga melalui penerapan nilai-nilai keislaman mulai dari keadilannya, terus bertanggung jawab, rasa kesosialannya, umat dapat membangun sistem ekonomi yang secara mandiri, lalu juga berkeadilan serta berorientasi pada kemaslahatan. Nah, materi yang kelima itu ada lembaga keuangan syariah, yang dimana peran ini tuh sangat strategis dari mulai pembangunan ekonomi umat, terus juga sebagai lembaga intermediasi keuangan maupun instrumen pemberdayaan yang berbasis nilai-nilai keislaman itu. Nah, lalu juga ada beberapa hal yang penting dari LKS ini, lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu ada teori yang dimana LKS ini itu didominasi oleh paradigma ekonomi konvensional. Nah, terus juga diislami secara simbolik. Nah, LKS ini menekankan secara efisien dan profit walaupun belum sepenuhnya berakar pada makosid syariah yang menempatkan kemaslahatannya sebagai tujuan utama dari lembaga keuangan syariah itu. Lalu juga dari sisi praktik dan kelembagaannya kayak belum optimal, namun masyarakat kecil tuh sebagai pelaku usaha mikro yang masih kesulitan dalam mengakses pembiayaan syariah karena keterbatasan literasi, terus juga mekanisme seleksi yang tidak berbasis komunitas, maka LKS ini belum sepenuhnya hadir menjadi fasilitator dalam pembangunan ekonomi itu sendiri gitu. Lalu juga ada kesenjangan dari reformulasi paradigma. Terus juga yang keempat ada model integratif makosid based empowerment atau MBE. Nah, menjadi bentuk konseptual untuk menjawab tantangan tersebut seperti apa gitu. Lalu juga ada LKS juga diharapkan menjadi lembaga yang menyalurkan dana dan menjadi pergerakan utama transformasi sosial untuk memperkuat basis ekonomi masyarakat dan mengurangi kesenjangan dan mewujudkan keadilan ekonomi sebagai diamanahi oleh Qasidus Syariah gitu. Materi yang keenam itu ada peran digitalisasi dan komunitas, yang dimana pengembangan ekonomi umat melalui digitalisasi dan komunitas itu untuk proses yang bersifat sosial, teknologi, dan spiritual ya. Nah, lalu juga komunitas itu sebagai fondasi sosial supaya masyarakat itu memiliki rasa solidaritasnya, terus memiliki rasa empatinya lah gitu. Lalu juga digitalisasi itu berperan sebagai sarana untuk memperluas akses ekonomi yang lebih strategisnya lagi untuk mewujudkan ekonomi yang secara inklusif, lalu juga adaptif dan berkeadilan. Nah, lalu digitalisasi juga bukan sebagai ancaman bagi ekonomi umat, karena ini tuh sebagai awal peluang baru bagi kebangkitan dari ekonomi Islam. Tetapi komunitasnya pun harus menjadi pelaku yang aktif supaya bisa menanamkan nilai spiritualnya maupun nilai kesosialannya di dalam digitalisasi ini gitu. Terus juga memperkuat
membaca, terus modal sosialnya, terus etika keislamannya seperti apa. Komunitas umat. Nah, karena komunitas umat dapat mengubah arus digitalisasi menjadi sarana dakwah dan pemberdayaan yang membawa keberkahan serta kemaslahatan untuk bersama. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.